Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang turunan. Baik, turunan adalah konsep fundamental dalam kalkulus yang mengukur bagaimana suatu fungsi berubah seiring dengan perubahan inputnya. Jadi ini bagian dari kalkulus, secara geometris. Turunan pada suatu titik adalah gradien, atau slope atau kemiringan dari garis singgung terhadap kurva fungsi di titik tersebut. Jadi turunan itu menggambarkan tentang kemiringan garis singgung terhadap suatu kurva. Secara formal, untuk turunan fungsi dari fx yang diturunkan terhadap variabel x didefinisikan menggunakan limit f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h. Jadi ini adalah notasi atau lambang dari turunan pertama, fungsi fx, dibaca f aksen x, dibaca f aksen x. Persamaan ini yaitu yang menggunakan limit bertujuan untuk menghitung seberapa cepat nilai suatu fungsi y, nilai suatu fungsi y yang berubah tepat pada satu titik x, tepat pada satu titik x. Bahasa geometrinya adalah cara mencari kemiringan atau gradien dari garis singgung di titik x. Di sini ada beberapa penulisan simbol atau notasi turunan. Yang pertama Lagrange, f aksen x atau y aksen itu untuk turunan pertama. Turunan kedua f double aksen x atau y double aksen x, dan seterusnya. Untuk turunan ke n tinggal diganti pangkatnya jadi pangkat n, atau y pangkat n. Itu adalah notasi pertama. Ada juga notasi oleh Leibniz, dy per dx, d kuadrat y per dx kuadrat, d pangkat n y, d per dx pangkat n. Kemudian Euler, operator d, subscript x, fx atau dy. Kemudian untuk turunan keduanya d kuadrat, operator d kuadrat, subscript x, fx atau operator d kuadrat y. Semuanya ini diturunkan terhadap variabel x. Kemudian yang terakhir di antara notasi turunan yaitu y dot, untuk turunan pertama, kemudian y double dot yang ini, untuk turunan kedua, dan seterusnya. Terkait dengan turunan ini ada beberapa rumus atau aturan dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama, turunan konstanta. Ini turunan konstanta. Jika fx sama dengan c, c ini adalah sebuah konstanta, maka turunan dari c itu adalah 0. Contohnya, turunan dari fx sama dengan 100, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Seterusnya, fx sama dengan 10, fx sama dengan 3, fx sama dengan 1/2, maka turunannya adalah 0. Kemudian aturan pangkat, jika fx sama dengan
AX pangkat N, maka turunannya itu adalah ya pangkatnya dikali di koefisien yang ada di depan X, ya, A kali N, kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Nah, contohnya di sini fx sama dengan 3x pangkat 5. Ya. Maka turunannya ya kita kali koefisiennya 5 kali 3 15. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. 5 kurang 1 dapat 4. Maka ya turunannya adalah ya 15x pangkat 4. Kemudian yang ketiga untuk aturan jumlah dan selisih. Ya, maka ya bisa diturunkan masing-masing ya. Ya, misalnya di sini ya fx-nya ux tambah atau kurang vx, maka turunannya juga ya v aksen x sama dengan u aksen x tambah atau kurang v aksen x ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ya. Kemudian contohnya dari jumlah dan selisih atau pengurangan dari suatu fungsi. Misalnya di sini fx sama dengan 4x kuadrat ya, ditambah 2x kurang 1 ya. Kita bisa ya turunkan satu-satu ya. Untuk 4x kuadrat itu ya 2 kali 4 8, pangkatnya dikurangi 1 jadi 8x ya. Ini 8x. Kemudian yang kedua, karena x-nya 2x, karena x-nya pangkat 1 kali 2 x-nya ya x-nya berpangkat 1 kurang 1. Kalau x pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1 ya. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2 saja. Ya, jadi sisa 2 ya. Untuk x pangkat 0 itu nilainya 1. Kemudian untuk ya turunan konstanta ini min 1 itu turunannya 0 ya. Jadi sisa f aksen x adalah 8x tambah 2 kemudian perkalian ya. F aksen x ya turun dari perkalian itu ya u aksen v tambah u v aksen ya. Ya, tapi kita misalkan di situ ya untuk bagian dari fungsi tersebut ya u dengan v ya. Contohnya ya di sini ada fungsi hx x tambah x kali x tambah 3. Kita misalkan x itu u ya, turunannya adalah 1. Kemudian x tambah 3 itu adalah v, maka turunannya adalah 1 ya. Kemudian ya kita masukkan di rumus untuk turunan ya. H aksen x sama dengan ya u aksen kali v ditambah u v aksen ya. 1 kali 1 tambah 3, kemudian ditambah x kali 1 sama dengan x tambah 3 tambah x, hasilnya ya 2x tambah 3 ya. Jadi turunan dari hx adalah hx sama dengan x dikali x tambah 3 adalah aksen x sama dengan 2x tambah 3 ya, 2x tambah 3. Kita lanjut untuk pembagian f aksen x ya. Untuk pembagian itu ya sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v pangkat 2 ya. Ini rumusnya ya. Ya, untuk pembagian itu ya, yang berbentuk pecahan ya. Pembilanya kita misalkan u, kemudian penyebutnya kita misalkan v. Ya, contohnya seperti ini ya.
tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat per x tambah 1. Ya, yang di atas kita misalkan u. Ya, u sama dengan x pangkat 2, turunannya adalah 2x. V sama dengan x tambah 1, turunannya adalah Vx sama dengan 1. Ya, kita masukkan dalam rumus, ya, yaitu Vx x sama dengan 2x dikali x tambah 1 dikurang x pangkat 2 kali 1 per x tambah 1 pangkat 2 ya. Dengan cara yang biasa ya. Hasilnya kita dapatkan x kuadrat ditambah 2x per x tambah 1 pangkat 2. Kemudian yang terakhir, ya, aturan rantai. Ya, aturan rantai. Ya, misalnya di sini ada fx, ya, sama dengan gx pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n kali gx pangkat n kurang 1 dikali g aksen x. Contohnya, tentukan turunan dari gx sama dengan 3x tambah 1 pangkat 3. Ya, maka turunannya adalah g aksen x sama dengan pangkatnya tadi itu yang 3 kita kali ke depan 3 kali 3x tambah 1. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1, 3 kurang 1, ya, hasilnya 2. Kemudian kita kali 3, ya. Kita kali 3, kemudian turunan pertama, itu adalah turunan pertama dari yang ada di dalam, ya. Yaitu 3x tambah 1, turunannya adalah 3. Ya, maka 3 aksen x sama dengan g aksen x sama dengan 3 kali 3x tambah 1 pangkat 2 dikali 3, maka hasilnya adalah 9 dikali 3x tambah 1 pangkat 2. Ya. Ini maaf ya, ini harusnya koma aja, ya. Saya kira mudah ya untuk aturan rantai ini. Ya, pangkatnya kita kali ke depan, ya. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1, kemudian kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam, ya, turunan pertama dari fungsi yang ada di dalam kurung, ya. Baik, untuk tentang turunan ini, ya, bisa kalian latih dengan mengerjakan latihan-latihan yang ada 5 nomor ini, ya, untuk memahami lebih jauh bagaimana cara mencari turunan suatu fungsi. Ya. Baik, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau via grup WhatsApp. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.